Prolog bab 62 melihat ulang jalan yang pernah kita tempuh. Ada saat-saat dalam perjalanan hidup ketika kita berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu bertanya pada diri sendiri, sejauh apa kita telah melangkah. Apa yang sudah kita pelajari, dan yang paling penting, apa yang sesungguhnya kita cari. Uang, investasi, kerja keras, mimpi besar, semua itu adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa kita hindari. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan, makna di balik setiap langkah. Kita bisa bekerja mati-matian, bisa menabung, bisa mengambil risiko besar atau kecil, tetapi pada akhirnya, apa yang kita kejar bukan sekadar angka di rekening atau status sosial. Kita mengejar ketenangan, rasa aman, dan keyakinan bahwa hidup kita tidak sia-sia. Bab ini bukan tentang strategi baru, bukan juga tentang formula instan untuk sukses finansial. Bab ini adalah undangan untuk melihat ulang, apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang salah, apa yang benar, dan apa yang bisa diperbaiki. Di sini, kita akan merenungkan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele ternyata bisa membentuk arah hidup kita. Kita akan membicarakan bagaimana ketakutan, keserakahan, dan harapan bercampur dalam setiap pilihan yang kita buat. Dan kita akan menyadari bahwa seringkali, jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, melainkan ada di dalam diri sendiri, di dalam keheningan hati yang berani berkata jujur. Bab ini adalah cermin. Ia mungkin memperlihatkan hal-hal yang selama ini tidak ingin kita lihat, tetapi juga bisa menunjukkan kemungkinan baru, sebuah jalan yang lebih tenang, lebih sederhana, namun lebih bermakna. Hidup adalah tarian antara harapan dan realita. Dua hal yang sering tampak berlawanan, namun sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hidup tanpa harapan, karena harapan adalah bahan bakar batin, sesuatu yang membuat kita bangun setiap pagi dengan alasan untuk melanjutkan perjalanan. Harapan membuat manusia berani melangkah ke hal-hal yang belum pasti. Seorang petani menanam benih di tanah, bukan karena ia tahu dengan kepastian mutlak bahwa hujan akan turun tepat waktu atau panen akan melimpah, tetapi karena ia menyimpan harapan. Seorang mahasiswa belajar keras, bukan karena ada jaminan ia akan langsung mendapat pekerjaan yang layak, tetapi karena ia berharap jerih payahnya membuka pintu masa depan. Harapan adalah cahaya samar di ujung jalan yang mendorong kita untuk tidak berhenti. Namun, kita juga tidak bisa bertahan hanya dengan harapan. Realita adalah tanah tempat kaki kita berpijak. Tanpa realita, harapan hanyalah bayangan, sebuah fatamorgana yang menipu. Realita seringkali keras, tidak kompromi, penuh kejutan. Realita adalah badai yang tiba-tiba datang dan menghancurkan rencana. Ia adalah kegagalan yang tak terduga, penolakan yang menyakitkan, atau kabar buruk yang tidak pernah kita perhitungkan. Ia adalah sisi dunia yang dingin, tak peduli seberapa besar doa atau mimpi yang kita panjatkan. Dan di sanalah kita menyadari, hidup adalah keseimbangan antara keduanya. Terlalu banyak harapan tanpa mengakar pada realita hanya akan membuat kita terjebak dalam mimpi kosong. Sebaliknya, terlalu terpaku pada realita tanpa memberi ruang bagi harapan akan membuat hidup terasa hampa, kering, dan kehilangan makna. Bayangkan seorang pelaut. Ia berlayar di lautan luas dengan peta dan kompas. Peta itu adalah harapan, gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai. Kompas adalah realita, alat yang memastikan arah tetap benar meski angin dan ombak berusaha menggeser haluan. Tanpa peta, ia tidak tahu kemana harus pergi. Tanpa kompas, ia bisa tersesat di tengah samudra. Ia membutuhkan keduanya untuk sampai ke pelabuhan. Begitu juga kita. Kita memerlukan harapan untuk menatap masa depan, namun kita juga membutuhkan realita untuk tetap membumi. Harapan mengajarkan kita untuk bermimpi besar, realita mengingatkan kita untuk melangkah dengan hati-hati. Harapan memberi semangat untuk bangkit ketika gagal, realita memberi pelajaran mengapa kegagalan itu terjadi. Seringkali, ketegangan antara harapan dan realita inilah yang membuat hidup terasa penuh drama. Saat harapan terlalu jauh dari realita, muncullah kekecewaan, frustrasi, bahkan rasa putus asa. Namun ketika harapan mampu menemukan pijakan di dalam realita, muncullah kekuatan, keyakinan, dan langkah yang mantap. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang bijak berkata, jangan membunuh harapanmu,
tetapi jangan pula menutup mata dari kenyataan. Sebab hidup bukan tentang memilih salah satunya, melainkan tentang menari di antara keduanya. Ada kalanya kita harus merangkul harapan untuk bertahan melewati masa sulit, ada kalanya kita harus menatap realita agar tidak terseret oleh ilusi. Hidup, dengan segala misterinya, adalah panggung tempat kita berlatih seni menyeimbangkan dua hal yang tampak bertentangan ini. Semakin kita sadar bahwa harapan dan realita bukanlah musuh, melainkan pasangan abadi, semakin kita mampu menjalani hidup dengan bijaksana. Disinilah bab 62 ingin membawa kita lebih jauh, memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kepastian, melainkan pada kemampuan kita untuk berdamai dengan ketidakpastian. Bahwa harapan yang dipelihara dengan kesadaran akan realita akan melahirkan kebijaksanaan, bukan sekadar mimpi kosong. Dan bahwa realita yang diterima dengan harapan akan melahirkan keberanian, bukan hanya kepasrahan. Morgan Housel mengingatkan kita, asteris jangan pernah membangun hidup di atas kepastian semu, tetapi jangan pula menyerah pada pesimisme total, asteris. Kalimat ini terlihat sederhana, namun sesungguhnya menyimpan sebuah paradoks besar yang sering membuat banyak orang terjebak. Kepastian semu adalah ilusi. Kita seringkali ingin hidup berjalan lurus, stabil, dapat diprediksi. Kita berharap pekerjaan yang kita miliki sekarang akan terus ada selamanya, harga rumah selalu naik, pasar saham akan terus memberi keuntungan, atau kesehatan akan selalu mendukung. Kita mengandalkan data, tren, bahkan keyakinan pribadi untuk menganggap bahwa masa depan akan serupa dengan masa lalu. Tetapi sejarah sudah berkali-kali membuktikan, tidak ada yang benar-benar pasti. Krisis datang tiba-tiba, perang bisa meletus dalam semalam, pandemi bisa menghentikan roda dunia hanya dalam hitungan minggu. Dan ketika itu terjadi, kepastian yang kita genggam ternyata rapuh, runtuh hanya dengan satu guncangan. Namun di sisi lain, menyerah pada pesimisme total juga bukan jalan keluar. Pesimisme bisa membuat kita lumpuh. Ia berbisik di telinga bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya, bahwa semua usaha hanya akan hancur, bahwa risiko selalu lebih besar daripada kemungkinan berhasil. Pesimisme membuat kita berhenti mencoba, berhenti bergerak, dan pada akhirnya menutup semua pintu peluang yang seharusnya terbuka. Di antara dua ekstrim inilah kita diajak menemukan jalan tengah asteris. Jalan yang tidak menafikan ketidakpastian, tetapi juga tidak tenggelam dalam rasa takut. Jalan yang mengakui bahwa masa depan tidak pernah bisa dikontrol sepenuhnya, namun tetap memberi ruang untuk berharap, berusaha, dan mengambil keputusan dengan bijak. Jalan tengah ini adalah seni hidup, berinvestasi tanpa rakus, menabung tanpa kikir, bekerja tanpa terjebak obsesi, dan bermimpi tanpa melupakan realita. Jalan tengah bukan berarti kompromi yang lemah, melainkan kekuatan untuk menerima kenyataan sekaligus keberanian untuk melangkah. Dengan demikian, bab 62 akan mengajak kita merenungkan bagaimana caranya membangun hidup yang lentur, tidak kaku menghadapi guncangan, tidak pula mudah patah saat badai datang. Sebab pada akhirnya, bukan kepastian yang kita butuhkan, melainkan kemampuan untuk tetap berjalan meski jalanan penuh kabut. Dan bukan pesimisme yang harus kita peluk, melainkan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus bertahan, kapan harus melangkah, dan kapan harus melepas. Harapan, bahan bakar kehidupan. Harapan adalah alasan seseorang bangun pagi, bekerja keras, menabung, atau berinvestasi. Tanpa harapan, tidak ada motivasi. Seorang mahasiswa belajar bertahun-tahun dengan harapan masa depan yang lebih baik. Seorang pekerja rela lembur dengan harapan bisa memberi kehidupan layak untuk keluarganya. Seorang investor menanam modal dengan harapan bahwa waktu akan memberikan imbal hasil. Harapan adalah api kecil yang membuat kita terus melangkah meski jalan panjang dan gelap. Realita, cermin yang kadang menyakitkan. Namun, realita tidak selalu berpihak pada harapan. Tidak semua mahasiswa mendapatkan pekerjaan sesuai ijazahnya. Tidak semua pekerja keras diangkat menjadi manajer. Tidak semua investasi membuahkan hasil. Realita seperti cermin yang kadang menunjukkan wajah asli dunia, penuh ketidakpastian, tak terduga, bahkan kejam. Inilah titik di mana banyak orang patah. Mereka menaruh seluruh hidup pada harapan absolut, lalu kecewa ketika realita menolak bekerja sama. Morgan Housel menyebutnya sebagai rasional optimism, optimisme rasional. Sebuah cara pandang yang berada di tengah-tengah antara dua ekstrim, terlalu naif percaya semuanya akan baik-baik saja, atau terlalu pesimis yakin semuanya akan gagal.
Optimisme rasional bukanlah sekadar berpikir positif membabi buta, melainkan keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik, namun disertai kesiapan menghadapi kenyataan buruk, Ia adalah jembatan yang menghubungkan harapan dan realita. Tanda pagar 1. Menabung, antara mimpi dan benteng. Menabung bukan hanya soal menumpuk angka di rekening. Itu adalah bukti kecil dari optimisme. Kita percaya bahwa esok akan ada kesempatan, bahwa suatu hari tabungan itu akan dipakai untuk membeli rumah, membiayai sekolah anak, atau memulai usaha. Namun, optimisme rasional mengingatkan kita, tabungan juga adalah benteng ketika badai datang, Kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi, sakit mendadak, semua itu adalah realita yang bisa datang kapan saja. Orang yang optimis rasional menabung bukan hanya untuk meraih mimpi, tetapi juga untuk memastikan ia tidak hancur ketika dunia berguncang. Bayangkan seorang nelayan, ia menaruh sebagian hasil tangkapan hari ini, bukan hanya untuk dijual besok, tetapi juga untuk berjaga jika laut tak memberi ikan pada hari-hari berikutnya. Itu bukan sikap takut, melainkan cara bijak untuk bertahan. Tanda pagar 2. Berinvestasi, antara keuntungan dan risiko. Berinvestasi adalah tindakan penuh harapan. Kita menaruh uang pada saham, bisnis, atau properti karena percaya nilainya akan tumbuh. Itu adalah optimisme, kita yakin masa depan bisa memberi hasil. Namun optimisme rasional menambahkan catatan penting. Kerugian adalah bagian dari permainan Tidak ada investasi yang sepenuhnya aman. Harga saham bisa jatuh, bisnis bisa bangkrut, bahkan properti bisa kehilangan nilai. Orang yang optimis rasional tidak menutup mata terhadap risiko. Ia tetap melangkah, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa jalan ini bergelombang. Ia diversifikasi portofolio, ia menyiapkan dana darurat, dan ia tidak panik ketika pasar jatuh. Ia tahu bahwa badai pasar hanyalah fase, bukan akhir dari perjalanan. Tanda pagar 3. Bekerja keras, antara promosi dan keterampilan. Kita bekerja keras seringkali demi promosi, kenaikan gaji, atau jabatan baru. Itu wujud dari harapan, optimisme bahwa usaha kita akan dihargai. Tetapi optimisme rasional menanamkan pandangan lebih dalam. Bahwa hasil dari kerja keras bukan hanya posisi atau uang, melainkan keterampilan Promosi bisa gagal, perusahaan bisa runtuh, tapi keterampilan, komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, akan selalu melekat. Orang yang optimis rasional bekerja keras bukan hanya demi apa yang terlihat di atas kertas, tetapi juga demi fondasi yang tak tergoyahkan. Karena dunia kerja selalu berubah, tetapi keterampilan yang terus diasah adalah aset yang tak lekang oleh waktu. Tanda pagar 4. Optimisme rasional dalam kehidupan sehari-hari. Optimisme rasional bukan hanya berlaku dalam finansial, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjaga kesehatan, bukan karena yakin akan hidup selamanya, tetapi karena sadar bahwa gaya hidup sehat memperbesar peluang hidup lebih panjang dan lebih baik. Kita menjalin hubungan, bukan karena yakin semua orang akan setia, tetapi karena kita tahu tanpa relasi, hidup akan terasa kosong. Kita bermimpi, bukan karena yakin semua akan terwujud, tetapi karena tanpa mimpi, hidup kehilangan arah. Tanda pagar 5. Harapan tanpa ilusi, realita tanpa sinisme. Inilah inti dari optimisme rasional. Berharap tanpa terjebak ilusi, dan menerima realita tanpa menjadi sinis. Terlalu berharap bisa membuat kita rapuh saat realita menghantam. Terlalu sinis bisa membuat kita kehilangan makna hidup. Optimisme rasional adalah jalan tengah, sebuah sikap mental yang memberi ruang untuk mimpi, tetapi juga menyediakan tempat untuk jatuh dan bangkit kembali. Seperti seorang pendaki gunung, ia memandang puncak dengan semangat, percaya dirinya bisa sampai ke sana. Namun, ia juga membawa jaket tebal, kompas, dan perbekalan, karena ia tahu cuaca bisa berubah, jalan bisa tersesat, dan tenaga bisa habis. Optimisme membuatnya melangkah, realita membuatnya selamat. Dan mungkin inilah seni hidup, berjalan maju dengan harapan, sambil tetap berpijak pada tanah kenyataan. Morgan Housel menyebutnya sebagai rasional optimisme rasional. Sebuah cara pandang yang berada di tengah-tengah antara dua ekstrim,
Terlalu naif percaya semuanya akan baik-baik saja, atau terlalu pesimis yakin semuanya akan gagal. Optimisme rasional bukanlah sekadar berpikir positif membabi buta, melainkan keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik, namun disertai kesiapan menghadapi kenyataan buruk, Ia adalah jembatan yang menghubungkan harapan dan realita. Tanda pagar 1. Menabung, antara mimpi dan benteng. Menabung bukan hanya soal menumpuk angka di rekening. Itu adalah bukti kecil dari optimisme. Kita percaya bahwa esok akan ada kesempatan, bahwa suatu hari tabungan itu akan dipakai untuk membeli rumah, membiayai sekolah anak, atau memulai usaha. Namun, optimisme rasional mengingatkan kita, tabungan juga adalah benteng ketika badai datang, Kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi, sakit mendadak, semua itu adalah realita yang bisa datang kapan saja. Orang yang optimis rasional menabung bukan hanya untuk meraih mimpi, tetapi juga untuk memastikan ia tidak hancur ketika dunia berguncang. Bayangkan seorang nelayan, ia menaruh sebagian hasil tangkapan hari ini, bukan hanya untuk dijual besok, tetapi juga untuk berjaga jika laut tak memberi ikan pada hari-hari berikutnya. Itu bukan sikap takut, melainkan cara bijak untuk bertahan. Tanda pagar 2. Berinvestasi, antara keuntungan dan risiko. Berinvestasi adalah tindakan penuh harapan. Kita menaruh uang pada saham, bisnis, atau properti karena percaya nilainya akan tumbuh. Itu adalah optimisme, kita yakin masa depan bisa memberi hasil. Namun optimisme rasional menambahkan catatan penting. Kerugian adalah bagian dari permainan Tidak ada investasi yang sepenuhnya aman. Harga saham bisa jatuh, bisnis bisa bangkrut, bahkan properti bisa kehilangan nilai. Orang yang optimis rasional tidak menutup mata terhadap risiko. Ia tetap melangkah, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa jalan ini bergelombang. Ia diversifikasi portofolio, ia menyiapkan dana darurat, dan ia tidak panik ketika pasar jatuh. Ia tahu bahwa badai pasar hanyalah fase, bukan akhir dari perjalanan. Tanda pagar 3. Bekerja keras, antara promosi dan keterampilan. Kita bekerja keras seringkali demi promosi, kenaikan gaji, atau jabatan baru. Itu wujud dari harapan, optimisme bahwa usaha kita akan dihargai. Tetapi optimisme rasional menanamkan pandangan lebih dalam. Bahwa hasil dari kerja keras bukan hanya posisi atau uang, melainkan keterampilan Promosi bisa gagal, perusahaan bisa runtuh, tapi keterampilan, komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, akan selalu melekat. Orang yang optimis rasional bekerja keras bukan hanya demi apa yang terlihat di atas kertas, tetapi juga demi fondasi yang tak tergoyahkan. Karena dunia kerja selalu berubah, tetapi keterampilan yang terus diasah adalah aset yang tak lekang oleh waktu. Tanda pagar 4. Optimisme rasional dalam kehidupan sehari-hari. Optimisme rasional bukan hanya berlaku dalam finansial, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjaga kesehatan, bukan karena yakin akan hidup selamanya, tetapi karena sadar bahwa gaya hidup sehat memperbesar peluang hidup lebih panjang dan lebih baik. Kita menjalin hubungan, bukan karena yakin semua orang akan setia, tetapi karena kita tahu tanpa hubungan, hidup akan terasa kering dan sunyi. Kita belajar hal baru, bukan karena yakin semuanya akan berguna, tetapi karena satu keterampilan bisa menjadi penyelamat di masa depan yang tak terduga. Tanda pagar 5. Harapan tanpa ilusi, realita tanpa sinisme. Inilah inti dari optimisme rasional. Berharap tanpa terjebak ilusi, dan menerima realita tanpa menjadi sinis. Terlalu berharap bisa membuat kita rapuh saat realita menghantam. Terlalu sinis bisa membuat kita kehilangan makna hidup. Optimisme rasional adalah jalan tengah, sebuah sikap mental yang memberi ruang untuk mimpi, tetapi juga menyediakan tempat untuk jatuh dan bangkit kembali. Seperti seorang pendaki gunung, ia memandang puncak dengan semangat, percaya dirinya bisa sampai ke sana. Namun, ia juga membawa jaket tebal, kompas, dan perbekalan, karena ia tahu cuaca bisa berubah, jalan bisa tersesat, dan tenaga bisa habis. Optimisme membuatnya melangkah, realita membuatnya selamat. Tanda pagar 6. Aku seorang realis dengan harapan. Kita sering ditanya,
Apakah kamu orang optimis atau pesimis? Jawaban terbaik mungkin, asteris, aku seorang realis dengan harapan. Asteris. Karena pada akhirnya, hidup bukan memilih antara optimisme buta atau pesimisme gelap, melainkan seni berjalan di garis tipis di antara keduanya. Menjadi realistis membuat kita berpijak di bumi, tetapi membawa harapan membuat kita berani menatap langit. Inilah yang disebut Morgan Housel sebagai kekuatan tersembunyi dari optimisme rasional, kemampuan untuk tetap tegak di tengah badai, sambil tetap melihat sinar matahari di balik awan.